Yang membuat warga merinding adalah noda darah yang menetes dari alat-alat gamelan, terutama bonang yang pertama kali disentuh Ardi. Menurut sesepuh desa, Ardi telah membangunkan penunggu gamelan dan membuat dirinya terperangkap dalam dimensi para leluhur, terjebak dalam irama yang tak pernah berhenti selamanya menari di alam lain. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Cerita Seram. Oke guys, jadi di video ini saya akan bercerita tentang seorang mahasiswa yang datang ke suatu daerah di Pulau Jawa yang akan melakukan penelitian untuk skripsinya. Namanya Ardi. Tujuannya hanya untuk penelitian, tetapi malah mendapat gangguan horor yang sangat mengerikan akibat dia mengabaikan peringatan dari desa agar tidak berbuat macam-macam. Ini ngeri banget sih menurut saya guys. Oke, langsung saja simak ceritanya berikut ini. Gamelan Pusaka dari Alas Gumitir. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, terdapat sebuah kelompok karawitan tua yang menjaga satu set gamelan pusaka yang konon dibuat sejak zaman Mataram kuno. Gamelan itu tidak boleh dimainkan sembarangan, hanya saat upacara adat tertentu dan pada malam Jumat Kliwon. Gamelan itu dibunyikan dengan irama yang disebut Ladrang Sukma Larung. Masyarakat desa percaya bahwa gamelan tersebut adalah titipan leluhur dan suara yang dihasilkannya dapat membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Awal petaka. Suatu hari, seorang mahasiswa dari kota bernama Ardi datang untuk meneliti budaya karawitan Jawa untuk skripsinya. Ia tertarik dengan cerita tentang gamelan pusaka itu. Meski sudah diperingatkan oleh kepala desa agar tidak mendekati gamelan tanpa izin, rasa penasaran Ardi terlalu besar. Diam-diam pada malam hari, Ardi masuk ke pendopo tempat gamelan disimpan. Ia mulai memukul salah satu bonang kecil. Suaranya berdentang pelan, namun menimbulkan gaung aneh. Seolah bukan hanya bergema di ruangan, tapi juga di dalam kepalanya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah yang tidak jelas. Lampu-lampu minyak di pendopo padam satu persatu. Lalu terdengar suara gamelan lain yang mulai berbunyi sendiri, memainkan melodi yang asing dan mencekam. Padahal Ardi hanya menyentuh satu instrumen. Irama dari alam lain. Suara itu membentuk irama cepat dan menyerupai suara gamelan perang. Tapi tak ada satupun manusia yang memainkannya. Di kejauhan, Ardi melihat bayangan-bayangan putih berdiri berjajar di sekitar pendopo. Mereka seperti para penari wayang orang, namun wajah mereka tidak bergentuk. Hanya topeng kayu putih polos tanpa mata. Mereka menari perlahan mengikuti irama gamelan gaib. Ardi tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat. Saat ia mencoba berteriak, tidak ada suara yang keluar. Lalu, salah satu penari mendekatinya dan menempelkan topeng kayu ke wajah Ardi. Seketika, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan Ardi tergeletak di tengah pendopo. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Ia tidak bisa bicara dan hanya duduk diam seperti patung. Yang membuat warga merinding adalah noda darah yang menetes dari alat-alat gamelan, terutama bonang yang pertama kali disentuh Ardi. Menurut sesepuh desa, Ardi telah membangunkan penunggu gamelan dan membuat dirinya terperangkap dalam dimensi para leluhur, terjebak dalam irama yang tak pernah berhenti selamanya menari di alam lain. Sejak saat itu, gamelan pusaka tersebut dikurung dalam kain mori putih dan tidak pernah lagi dibunyikan. Notabene, konon pada malam Jumat Kliwon, jika kamu berada cukup dekat dengan pendopo itu, kamu masih bisa mendengar suara gamelan halus di kejauhan. Tapi jangan pernah mendekat, sebab sekali kamu ikut mendengar sampai akhir irama itu, kamu akan menjadi bagian dari penabuhnya.